Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alaina ajmain. Amma ba'du, para sahabat sekalian, para pecinta Al-Quran makan Allah SWT, di kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana cara wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Para sahabat sekalian, bahwa wahyu itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal sebagai petugas pembawa wahyu, ya, sehingga Jibril lah yang selalu menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian ilmu hadis, maka kita akan menemukan beberapa hadis yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim tentang bagaimana tata cara turunnya wahyu. Ya. Wahyu itu turun, terkadang di dalam sebuah hadis dijelaskan Jibril datang dengan menampakkan wujud aslinya, ya, namun ini dalam satu riwayat tidak begitu sering, ya, hanya beberapa kali saja, ada yang menyatakan 3 kali selama masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jibril dalam menurunkan wahyunya dengan menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah itu sebanyak 3 kali. Ya, tentu hanya Rasulullah SAW yang bisa melihatnya, ya, dengan wujud asli Jibril alaihissalam tersebut. Karena Jibril itu sosok malaikat yang memiliki banyak sayap, ya. Karena semua malaikat itu, kata Al-Quran, Allah bilang, uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu memiliki sayap-sayap, yang sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Berbeda-beda. Ya, dalam satu riwayat Jibril ini memiliki banyak sayap. Apabila sayap satu saja sayapnya dibentangkan, itu dari barat dan timur bisa tertutup karena besarnya. Ini saking besarnya sayap malaikat Jibril, ya. Namun ada beberapa kali Jibril datang dengan wujud aslinya. Dengan wujud yang aslinya ini, ya, Rasulullah SAW ketika di Gua Hiro itu sangat terkejut, tidak mampu untuk melihatnya. Ya, sehingga ketika wahyu pertama surat Al-Alaq turun di Gua Hiro itu, Rasulullah SAW sangat ketakutan, sangat terguncang, ya, sangat ketakutan sekali sampai beliau jatuh pingsan, kan begitu ya. Kenapa? Karena makhluk yang mendatangi Rasulullah SAW itu makhluk yang tidak biasa. Di dalam Gua Hiro, Rasul melihat satu makhluk yang sangat tidak biasa, begitu. Sehingga Rasulullah SAW sempat di situ jatuh pingsan karena tidak kuatnya, ya. Nah, ini baru kemudian Jibril mengganti wujudnya, ya. Ini yang pertama. Jadi cara turun wahyu pertama, kadang Jibril datang dengan menampakkan wujud aslinya. Kemudian yang kedua, Jibril datang dengan sosok laki-laki, ya, menyamar sebagai laki-laki. Dan ini Rasul yang paling senang dengan cara ini. Dan ini juga bisa disaksikan oleh para sahabat, ya, beberapa kali. Sebuah hadis yang sangat terkenal ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, ya, duduk-duduk memberikan nasihat, tausiah dan sebagainya. Datanglah seorang laki-laki, kan begitu ya, dalam sebuah hadis, hadis yang sangat terkenal, ya, biasa dibacakan oleh para ulama kita. Itu datang seorang laki-laki dengan berbaju putih-putih, kan begitu ya, dengan berkendaraan putih. Bajunya putih-putih, ya, wajahnya sangat bercahaya begitu. Dia seperti seorang tidak biasa dilihat.
Dan dia datang kemudian duduk di hadapan Rasulullah dan menempelkan pahanya, dengkulnya kalau bahasa kitanya ini, kepada Rasulullah SAW. Sangat dekat sekali. Sementara di antara yang hadir semua para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Gitu. Satu pun tidak ada yang mengenalnya. Bahkan mereka terheran-heran. Orang ini tidak dikenal, ya, tetapi dia seperti orang yang tidak melakukan perjalanan jauh, padahal tidak dikenal. Kalau orang tidak dikenal berarti orang jauh, kan begitu. Nah, namun para sahabat tidak melihat bekas-bekas perjalanan jauhnya dari kendaraannya. Kalau logikanya ketika kendaraan itu jaraknya jauh dalam menempuh perjalanannya, itu kendaraannya sudah pasti lusuh dan sebagainya. Begitu pula orang yang mengendarainya, ya, orang tersebut pasti kondisinya sudah ya lusuh, tidak bersih, apalagi dengan kondisi di padang pasir, ya. Itu. Namun para sahabat tidak melihat itu, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun orang itu tidak dikenalnya. Nah, itulah. Nah, kemudian dia duduk sangat familiar sekali dengan Rasulullah sampai mendekatkan, menempelkan ininya, ya, dengkulnya dengan Rasulullah SAW, sangat dekat. Kemudian dia berkata pada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa itu Islam?" Kan begitu, ya. Kemudian Nabi menjawab bahwa Islam itu adalah ya, seperti dalam banyak riwayat dijelaskan seperti itu. Apa itu iman? Dijelaskan. Iman itu adalah begini-begini. Apa itu ihsan? Dijelaskan oleh Rasulullah begini-begini. Ya, jadi seperti itu. Dan semua yang dijawab oleh pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah itu, orang yang bertanya ini membenarkan. Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau benar Muhammad. Sampai bertanya kapan hari kiamat, begitu. Nanti kita akan bahas hadis tersebut, ya, lengkapnya. Yang jelas, orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW, ya, dengan wujud laki-laki yang sangat tampan, ya. Namun anehnya para sahabat tidak mengenalnya, padahal dia sangat dekat dengan Rasulullah, ya. Nah, kemudian setelah itu berpamitan pergi, naik kembali kendaraannya. Para sahabat terheran-heran, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah," Rasul bertanya, "Ya, wahai para sahabat sekalian, kalian tahu nggak siapa yang datang tadi?" Para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Nah, begitu. Kemudian Rasul menjawab, "Itu yang datang adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian." Jadi intinya Jibril datang terkadang dengan menyamar sebagai sosok laki-laki. Nah, ini paling suka Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, datangnya wahyu itu ditandai dengan suara gemercingnya lonceng. Jadi seperti suara lonceng yang keras, teng 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 teng, begitu kira-kira, ya. Dan itu sangat mengganggu sekali. Rasulullah sangat tidak kuat dengan suara lonceng itu. Nah, itu ditandai dengan datangnya Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu, ya. Dalam hadis Sahih Muslim ini Rasul menjelaskan, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemercing lonceng. Dan cara ini yang paling berat buatku," kata Nabi. Itu yang paling gak suka itu, ya. Cara datangnya wahyu yang Rasulullah paling tidak suka, yaitu cara dengan ditandai dengan gemercingnya lonceng tadi. Ya, Rasul sangat berat dibuatnya. Nah, ini kemudian berikutnya dalam hadis lain juga dijelaskan panjang lebar. Terkadang datangnya Jibril itu dengan suara suara lonceng itu datang dengan suara nyamuk. Ya, tiba-tiba ada suara nyamuk. Namun nyamuknya nyamuk yang besar. Ya, namuz itu nyamuk yang besar. Kalau nyamuk yang kecil di Al-Quran itu namanya ba'udoh. Orang Arab manggilnya ba'udoh. Kalau namuz nyamuk besar, begitu, ya. Nah, seperti dalam Al-Quran kan ada kata-kata ba'udoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udoh. Sungguhnya Allah tidak malu ketika menciptakan sebuah makhluk, perumpamaan makhluk yang kecil seperti nyamuk yang kecil tadi, ya, ba'udoh. Nah, nyamuk yang besar disebut namuz.
Nah, Jibril terkadang datang dengan suara nyamuk itu. Suara berisiknya nyamuk. Ya, seperti kita kalau akan tertidur misalnya ayahanda bunda, biasa itu ada suara nyamuk yang di telinga kita ya. Seperti itu. Namun itu tentu bukan malaikat Jibril, itu nyamuk sungguhan. Tapi Rasulullah SAW terkadang didatangi dengan suara nyamuk yang besar, disebut namuz. Dan Rasul sangat paham, ya itu datang, namuz datang, maksudnya malaikat Jibril. Maka ada sebuah penjelasan, nama lain malaikat Jibril diantaranya namuz. Dia itu nyamuk yang besar, karena datang membawa wahyu terkadang dengan suara nyamuk, ditandai dengan suara nyamuk yang besar di telinga Rasulullah SAW. Ya, itu Jibril disebut namuz. Namuz itu nyamuk besar, julukan lain. Ada julukan lain dia Ruhul Kudus, kan begitu ya. Ada Ruhul Amin, seperti surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Turun seluruh malaikat pada malam Lailatul Qadar itu, warruh juga ruh. Maksudnya ada Ruhul Kudus, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Seluruh malaikat turun dan juga ruh, yaitu yang dimaksud malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ini disebut juga nama lainnya sebagai Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Jibril juga disebut namuz. Ya, Rasul kadang mengungkapkan seperti itu. Ini namuz, teman saya mau datang, begitu ya. Kemudian terkadang dengan suara lebah, dalam riwayat lain ditandai dengan suara lebah. Suara lebah datang, itu Rasul juga paham bahwa itu adalah Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu. Jadi ini adalah beberapa tata cara datangnya Jibril membawa wahyu untuk Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya. Baik para sahabat pecinta Al-Qur'an yang Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kesehatan kita semua. Ya. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah pahami sedikit tentang bagaimana tata cara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Wahyu Al-Quran yang turun selama masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu 23 tahun atau 22 tahun lebih beberapa bulan ya, digenapkan menjadi 23 tahun selama proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.